Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Masih terkait dengan perkataan dan perbuatan yang mengandung kesyirikan atau dapat menghantarkan kepada kesyirikan. Pada poin ke-8 ini yaitu al-istisqa'u bil anwa. Al-istisqa'u bil anwa yaitu meyakini bahwa turunnya hujan itu oleh sebab terbitnya bintang tertentu atau terbenamnya bintang tertentu. Jadi menisbatkan turunnya hujan karena munculnya bintang tertentu atau hilangnya bintang tertentu. Ini diyakini oleh bangsa jahiliyah dahulu, bahwa munculnya bintang tertentu atau jatuhnya bintang tertentu ke dalam ke dalam terbenamnya ini memberikan pengaruh bagi turunnya hujan. Sehingga mereka sering mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza. Alhamdulillah kita itu, alhamdulillah mereka mutirna binau'i kadza wa kadza, turun hujan kepada kita karena bintang ini dan bintang itu. Jadi mengkaitkan turunnya hujan kepada bintang. Yang mereka inginkan dengan bintang, yang mereka inginkan yaitu bahwa bintang itu yang menjadi sebab turunnya hujan. Dan mereka sebutnya dengan nau. Nau itu adalah munculnya bintang. Dari kata-kata na'a yanu'u, yaitu apabila ia bergerak dan muncul, itu aslinya nau. Kemudian mereka mengatakan apabila muncul bintang tertentu, bintang fulan, bintang anu, maka hujan akan turun. Ini keyakinan orang jahiliyah. Entah di keyakinan kita di orang-orang dulu apakah demikian atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Yang dimaksudkan dengan nau atau jamaknya anwa di sini adalah menurut mereka yaitu persinggahan bulan yang memiliki tempat-tempat posisi sebanyak 28 tempat, atau yang terkait dengan 28 tempat kedudukan bulan. Jadi bulan itu ada di hari tertentu dia ada di posisi ini, mungkin di tanggal tertentu dia di posisi ini. Ini ilmu-ilmu yang mereka kait-kaitkan yang sesungguhnya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan sebab turunnya hujan. Tapi mereka mengkaitkan itu. Mereka mengatakan bahwa di setiap 13 malam itu akan terbenam satu dari bintang-bintang itu, dan saat munculnya terbit fajar maka akan muncul bintang yang lainnya yang menjadi tandingannya. Jadi terbenamnya ini muncul dengan bintang ini. Itu saling terkait dengan dengan turunnya hujan. Itu keyakinan mereka. Dan seringkali disebut dan berakhirnya hujan tertentu ataupun berakhirnya tahun itu dengan berakhirnya turun hujan dengan berakhirnya tahun pula, hitungan Qamariyah. Bangsa Arab mereka berkeyakinan di zaman jahiliyahnya bahwasanya ketika terbit bintang tertentu di waktu fajar, maka pada saat itu pula akan terbenam bintang lawannya, yang dengan itu kemudian turun hujan. Ini keyakinan. Kalau kita apa barangkali turun hujan atau turun hujan dengan sebab apa? Mungkin dalam bentuk lain, bukan hujan, tetapi sejenis lain yang meyakini kalau ada begini nanti akan muncul seperti ini. Yang kaitannya ini sebenarnya terkait dengan perbintangan tapi beda. Karena ini khusus pada perkara-perkara hujan. Mungkin di kita tidak ada, walhamdulillah. Tapi barangkali kesyirikan lain di tempat kita juga banyak. Yang ini yang
hanya menjadi ibrah bahwa al-istisqa'u bil anwa, yaitu mengharapkan turunnya hujan ataupun meyakini turunnya hujan karena sebab terbitnya bintang tertentu. Yang menjadi heran kadang-kadang, apakah benar terbit bintang tersebut itu ada bintang fulan gitu, misalnya bintang ini dan bintang itu. Karena dari pandangan kita secara mata terbuka tanpa alat, kita nggak bisa membedakan bintang ini namanya bintang apa, karena jumlahnya semakin sangat banyak. Wallahu ta'ala alam. Ini adalah keyakinan jahiliyah yang kemudian ketika Islam datang, Islam membatalkannya, dan Islam melarang untuk tidak meyakini bahwa bintang-bintang itu menjadi sebab turunnya hujan. Akan tetapi mengembalikan turunnya hujan itu atas kehendak Allah, ketentuan dari Allah, dan kemahabijaksanaan Allah, dan bukan karena terbitnya bintang tertentu yang menjadi sebab pengaruh turunnya hujan. Ini hakikatnya ya, kita meyakini dalam ilmu fisika, ilmu modern itu, bahwa proses turunnya hujan itu karena air laut yang dikenai panas matahari, kemudian ia naik menjadi bintik-bintik kecil, kemudian ia terapung di udara, hampa udara, lalu ia mengumpul. Ketika sudah mengumpul, kemudian bebannya besar, maka kemudian pecah menjadi hujan. Ini kurang lebih seperti itu yang masih saya ingat dari pelajaran di SD apa di SMP gitu. Di SD ya, di SD. Artinya bahwa seolah-olah ini pelajaran IPA ini seolah-olah bahwa Allah tidak punya campur tangan, dan Allah sudah membuat seperti itu. Pada hakikatnya tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala selantiasa mengendalikan alam semesta ini dari waktu ke waktu. Karena kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah itu setiap waktu selalu memiliki artinya aktivitas. Aktivitas menciptakan seperti makhluk-makhluk yang baru lahir, kemudian mematikan manusia-manusia yang dimatikan oleh Allah, kemudian menumbuhkan pohon-pohonan, menurunkan hujan. Ini semua adalah kehendak Allah dan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala semua. Namun tanpa Allah harus, yakni tanpa Allah harus bekerja seperti manusia, hanya dengan firman-Nya kun fayakun, maka segala apa yang Allah kehendaki terjadi dengan firman-Nya. Di dalam surat Al-Waqi'ah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka aku bersumpah dengan tempat-tempat pemberhentian bintang atau posisi-posisi bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna adim, dan sungguhnya ini adalah sumpah yang kalau kamu mengetahui adalah sumpah besar. Ini adalah sumpah yang besar, perkara besar, yaitu menjadikan bintang sebagai, yakni bersumpah dengan posisi-posisi bintang yang Allah yang bersumpah, fala uqsimu, maka sungguhnya aku bersumpah, yakni Allah, bimawaqi'in nujum, yaitu dengan posisi-posisi bintang. Wa innahu laqasamun, dan sungguhnya sumpah ini adalah sumpah besar seandainya kamu menyadari, mengetahui. Ya, ini artinya bahwa Allah bersumpah dengan bintang-bintang ini dan tempat-tempat perbintang ini, menunjukkan bahwa ini adalah perkara penting dan besar. Innahu laqur'anun karim, sungguhnya yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bacaan yang mulia. Fi kitabim maknun, yang Al-Qur'an ini disimpan oleh Allah di Lauh Mahfud. Kitabim maknun itu di Lauh Mahfud. La yamassu illal mutahharun, tidak ada yang dapat menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci atau mereka yang suci. Para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai makna ayat ini.
yaitu yang dimaksudkan sebagian mufassir mengatakan bahwa Al-Quran tidak ada yang bisa menyentuhnya, yaitu yang di Lauh Mahfuz, kecuali makhluk-makhluk Allah yang suci, yakni para malaikat, yang atas kehendak Allah mereka diperintahkan untuk itu, seperti malaikat Jibril yang bertugas untuk membawa wahyu itu. Ada juga yang berpendapat bahwa, dan ini yang dohirnya dan yang dipegangi kebanyakan daripada ulama Ahlus Sunnah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Ini kebanyakan. Maka kebanyakan ulama-ulama Hijaz terutama, mereka menghukumi haram memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, yaitu berwudu, jadi hadas kecil maupun hadas besar. Adapun membacanya boleh dalam keadaan tidak suci. Namun jumhurul ulama dari mazhab Syafi'i terutama berpandangan bahwa menyentuh Al-Quran selama bukan hadas besar masih dibolehkan. Tapi wallahu ta'ala alam, inilah perbedaan di kalangan para ulama, akan tapi lebih selamat keluar daripada khilaf, yaitu tetap menjaga wudhu kita ketika hendak menyentuh Al-Quran. Adapun membacanya dengan menghafal atau membacanya melalui handphone Android, Quran Android misalnya, maka tidak mengapa, tidak dalam keadaan berwudhu. Suci di sini jadi hadas kecil. Tanzilu min Rabbil Alamin, bahwa Al-Quran ini diturunkan dari Rabb Al-Alamin, Allah pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun, apakah dengan yakni firman Allah ini kalian bersikap mudhinun, bersikap meremehkan. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rezeki kalian bahwa kalian itu mendustakan bahwa rezeki yang kalian terima itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, maknanya di sini adalah nisbatul matar, turunnya hujan yang ia merupakan rezeki, turunnya hujan yang ia merupakan rezeki yang turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menisbatkan turunnya hujan ini bukan kepada Allah tapi kepada bintang. Nah, di sini maka seolah-olah terlepas daripada konteks ayat sebelumnya, tapi sungguhnya sangat terkait karena makna wa taj'aluna, kalian menjadikan rezeki kalian, annakum tukadzibun, yakni dengan kedustaan yang kalian buat, dengan menganggap bahwa sebab turunnya hujan itu karena bintang, padahal yang menurunkan hujan dari langit itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, hujan turun kepada kita ini karena bintang ini muncul, karena bintang ini tenggelam. Jadi selalu mereka beranggapan ada dua bintang yang saling berlawanan, dan bila satunya muncul dan satunya tenggelam, pada saat itulah turun hujan. Ini yang mereka yakini. Wa hadza min a'dhamil kadzibi wal iftira, ini adalah merupakan kedustaan, yakni mengada-ada yang paling besar, kebohongan yang paling besar yang mereka buat-buat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim dan Adhiya di dalam Al-Mukhtarah, diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taj'aluna rizqakum yaqulu syukrakum, kalian menjadikan rezeki kalian yakni syukur kalian, annakum tukadzibun, yaitu dengan kalian mengatakan mutirna binaui kadza wa kadza wa binajmi kadza wa kadza, yakni bahwa kalian mensyukuri nikmat Allah ini bukan bersyukur kepada Allah, mensyukuri turunnya hujan ini bukan dengan bersyukur kepada Allah, tapi dengan membuat kedustaan, dengan mengatakan bahwa turun hujan ini karena bintang ini dan bintang itu. Nah, ini hakikatnya juga sama dengan ilmu pengetahuan alam tentang prosesnya hujan. Hakikatnya itu semua hanya rekaan dan terkaan. Tidak ada bukti yang akurat yang menunjukkan bahwa proses turunnya hujan sebagaimana yang dikatakan di dalam ilmu pengetahuan ini. Satu bukti, di daerah yang curah hujannya tinggi, di daerah yang curah hujannya tinggi, di pegunungan,
air lautnya tidak ada, tapi hujannya turun terus. Sementara yang di daerah pantai, kadang yang air lautnya begitu banyak juga tidak turun hujan. Dan kadang sampai airnya itu naik, pasang naik juga tidak hujan, pasang surut juga tidak hujan. Menandakan memang turunnya hujan itu sebagaimana yang disebutkan dalam banyak ayat atas kehendak Allah semata dan bukan melalui proses seperti yang diteorikan oleh orang-orang, yakni ilmuwan kafir itu. Karena sungguhnya tidak ada dasar yang bisa menunjuk kepada rincian ataupun uraian tentang turunnya hujan sebagaimana yang kita pelajari. Jadi kita ini banyak mempelajari hal-hal yang sia-sia. Ini hakikatnya. Makanya dikatakan oleh para ulama, apabila eksperimen ataupun empirik, yaitu pengalaman ataupun teori, konsep yang kemudian pengalaman yang dibuat konsep dijadikan teori, bertentangan dengan yang ada di dalam kitabullah maupun yang ada di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang harus dipegang adalah yang bersumber dari wahyu, yakni dari Quran maupun dari sunnah. Maka banyak sekali teori-teori ilmiah yang dimunculkan itu yang kemudian di masa tertentu dibantah oleh teori-teori yang baru. Dan bila kita telusuri kepada kitabullah maupun sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan ada isyarat-isyarat yang jelas akan kebatilan dari teori-teori itu. Ini hanya sekedar menunjuk kepada makna bahwa banyak orang itu melakukan kedustaan. Para ilmuwan itu melakukan kedustaan dengan teori hayalan mereka. Seperti anak kecil yang sedang berhayal. Anak kecil ketika berhayal, dia bercerita seolah-olah itu terjadi pada dirinya. Tadi saya keluar di jalan, ada orang besar memandangi saya, hendak menangkap saya. Ini anak kecil sedang berhayal. Nah, teori-teori semacam itulah yang sering dijadikan sandaran mereka para ilmuwan. Seperti yang mereka mengatakan telah sampai ke bulan. Ini kan hayalan mereka yang nggak pernah terbukti dan bahkan dibantah oleh mereka sendiri bahwa itu bukan lokasi di bulan tapi lokasi di Meksiko, di satu tempat Meksiko yang terbuka, yang hakikatnya mereka sendiri belum pernah lihat daratan di bulan itu kayak apa. Ini perjalanan yang kita nggak tahu bisa berapa puluh tahun seseorang melakukan perjalanan menuju bulan. Artinya kalau ada orang yang sampai ke sana, barangkali dia belum sampai sana sudah umurnya sudah 70 tahun sudah mati. Belum lagi kalau baliknya. Kalau dikatakan 10 tahun, karena sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala yang riwayat sahih, bahwa jarak antara dataran bumi sampai ke langit pertama bagian bawahnya itu membutuhkan perjalanan waktu 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Katakan bulan itu ada di tengah-tengahnya, berarti 250 tahun. Siapa yang umurnya 250 tahun? Jadi ini semua adalah teori-teori yang mereka buat. Inilah yang Allah katakan, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Meskipun dalam ayat ini adalah kaitannya kepada sikap orang-orang jahiliyah yang mereka membalas syukur mereka dengan turunnya hujan, dengan mengatakan bahwa hujan ini turun dengan sebab bintang fulan dan bintang fulan, dan bukan menisbatkan turunnya hujan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, yakni cucu dari Asy-Syaikh Muhammad ibnu Abdul Wahhab, di dalam kitab beliau kalau tidak salah Kitabut Tauhid atau Al-Fathul Majid, Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid, beliau mengatakan wa hadza aula ma fussirat bihil ayah wa ruya dzalika an Ali wa Abu bin Abbas wa Qatadah wa Dhahhak wa Atha al-Khurasani wa ghairihim wa huwa qaulu jumhuril mufassirin.
Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, penafsiran yang seperti ini, yang terakhir ini, yaitu wataj'alu rizqakum yaqulu syukrakum annakum tukadzibun taquluna mutirna binau'i kadza wa kadza wa binajmi kadza wa kadza. Penafsiran yang diriwayatkan dari Nabi inilah penafsiran yang paling baik terhadap ayat ini. Maknanya wataj'aluna rizqakum, kalian mensyukuri nikmat Allah dengan turunnya hujan ini. Annakum tukadzibun, dengan kalian membuat kedustaan, menisbatkan turunnya hujan ini bukan kepada Allah, tapi kepada bintang, terbitnya bintang fulan dan terbenamnya bintang fulan. Ini yang paling tepat, dan inilah yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, Qatadah, Ad-Dhahhak, Atha Al-Khurasani, dan selain mereka rahimahumullahu taala. Dan pendapat ini adalah pendapat jumhurul mufassirin, mayoritas dari para ahlu tafsir. Juga diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna, al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyahatu. Ada 4 perkara pada umatku yang ini adalah sisa-sisa dari tradisi budaya jahiliyah, yang sampai mereka masuk Islam mereka belum meninggalkannya. Artinya masih banyak yang mengerjakannya. Jadi jangan heran kalau nenek moyang kita yang dulu beragama Hindu masuk Islam, kepercayaan Hindunya masih dibawa-bawa dalam Islam. Karena di zaman artinya jahiliyah itu sudah ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebenarnya sudah dibatalkan oleh Islam, tapi tetap itu mengental pada masyarakat, tapi bukan pada zaman para sahabat, karena para sahabat semua berpegang kepada prinsip-prinsip Quran dan Sunnah dengan semurni-murninya. Itu terjadi yaitu dari kalangan mereka yang belum Islam, yang sampai turun-temurun pada tahapan berikutnya, yang itu kadang masih ada. Ada sebagian para sahabat yang mungkin muncul dengan hal-hal serupa ini, namun segera ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana banyak disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Nah, di sini disebutkan ada 4 perkara yang ia merupakan budaya dari jahiliyah yang masih melekat pada umat, yaitu al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan kehormatan, kebangsawanan. Jadi bangsawan ini punya kehormatan ini. Yang pertama ini. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab yaitu suka mencela nasab. Kamu Bani Fulan itu cuman hanya sebagai pembantu sama. Nah, ini ada celaan-celaan di antara bangsa Arab dulu di zaman jahiliyah ketika ia berada di nasab Fulan dan nasab Fulan. Karena ada nasab ini keturunannya dari Badui, sehingga dia rendah. Sehingga mereka kalau menyebut nasab ini dengan menghina. Nah, ada nasab yang mereka pandang sebagai nasab yang tertinggi, termulia, dari anak turunan raja. Nah, mereka ini kadang berbangga dengan nasab seperti itu, berbangga dengan nasab-nasab yang mulia, dan mereka mencela dari nasab-nasab yang rendah. Maka dikatakan al-ahsab, al-fakhru bil ahsab, yaitu nasab yang mulianya. Sedangkan at-ta'nu fil ansab yaitu mencela, mencaci atau menjelekkan nasab-nasab yang rendahnya. Wal istisqa'u bin nujum, termasuk juga kebiasaan jahiliyah yang masih ada di dalam Islam. Pada sebagian orang meyakini bahwa turunnya hujan dengan sebab bintang-bintang tertentu. Wan niyahah, dan yang keempat yang juga pada sebagian orang masih juga melakukan budaya-budaya jahiliyah, yaitu suka meratapi orang yang meninggal dunia.
Sampai di antara mereka ada yang dipesan untuk 3 hari meratapi atau seminggu atau lebih dari itu. Itu ada di antara mereka. Jadi kalau keluarga si fulan meninggal dunia, mereka ikut meratapi dengan menangisi setiap hari selama sekian hari, kadang 7 hari, kadang 3 hari. Dan pernah di zaman Nabi ada yang seperti itu, yang mengatakan, ya Rasulullah, dulu ketika ada keluarga saya meninggal, keluarga si fulan itu mereka ikut meratapi mayat kami, izinkan kami untuk meratapi sebagai balas budi. Dan Nabi mengizinkan hanya 3 kali, dan itu terakhirnya. Kemudian setelah itu Nabi melarang untuk siapapun melakukan ratapan. Ratapan ini dalam bentuk yaitu sebuah tangisan-tangisan yang dibarengi dengan mengkoyak baju ataupun lengan, jadi sambil ditarik, sambil dengan tangisan yang menunjukkan seolah-olah ikut bersedih, tetapi di sisi lain mengandung arti tidak menerima ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niyah ini telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau memberikan ancaman apa? Ancaman akan disiksanya orang yang diratapi di dalam kubur dengan sebab ratapan orang-orang yang hidup di dunia. Meskipun dalam hal ini banyak penjelasan di antara para ulama, yang paling terbaik adalah penjelasan di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yakni bahwa disiksanya orang yang mati dengan ratapan orang yang di dunia bila dia ridho dengan perbuatan orang tersebut, atau bila dia berwasiat, nanti kalau saya mati tolong saya diratapi mayat saya, kematian saya selama sekian hari dan seterusnya, maka yang demikian ini dia akan disiksa. Ada juga penjelasan dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang menyebutkan bahwa disiksanya di dalam kubur yaitu tersiksa, bukan disiksa dengan malaikat dengan sebab ratapan orang yang hidup itu, tersiksa karena si mayat bisa mengetahui kondisi, masih bisa mengetahui kondisi keluarganya. Maka ketika keluarganya menangisi dirinya terutama di kubur, maka membuat hatinya tersiksa. Ini salah satu juga dari penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Akan tapi dohirnya bahwa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan si mayat akan disiksa dengan sebab ratapan orang yang mati. Ratapan orang yang masih hidup, bukan mati, afwan. Orang yang masih hidup yang meratapi orang yang sudah mati, maka orang mati itu akan disiksa. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sebagaimana dinukil dari kitab kemudian banyak dinukil termasuk di dalam kitab I'anatul Talibin, bahwa berkumpulnya ahlul mayyat ataupun berkumpulnya masyarakat orang-orang di rumah duka, kemudian berkumpul berjamuan memakan-makan bareng-bareng selama beberapa hari dari kematian orang itu, maka ini dipandang sebagai bagian dari ratapan yang dilarang oleh Nabi, atau ratapan yang menyebabkan orang yang mati tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamuan-jamuan itu bisa makanan, minuman dan sebagainya, mereka berkumpul dari orang-orang luar. Tapi berbeda dengan orang-orang yang datang memang untuk berniat bertakziah dan untuk menghibur orang-orang yang keluarga dari yang ditinggal mati. Maka yang demikian ini tidak mengapa dan tidak ada batasan hari berapa harinya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala. Dan yang dimaksudkan dengan 4 perkara di sini, bahwa jahiliyah di sini adalah sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan segala yang menyelisih dengan apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah jahiliyah. Sehingga bisa dikatakan pula di jahiliyah sekarang juga ada jahiliyah modern, dengan istilah jahiliyah modern, yaitu perkara-perkara yang sudah dibantah, ditentang oleh syariat, akan tetapi dimunculkan, maka itu menjadi sebab jahiliyah. Maka kalau itu terjadi di zaman sebelum Nabi, maka itulah jahiliyah yang sebenarnya. Dan apa yang terjadi setelah Islam datang, kemudian masih ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat tapi dimunculkan, dilakukan, maka itu adalah jahiliyah modern, seperti kesyirikan-kesyirikan terhadap kuburan dan sebagainya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi ma'nal hadis, berkaitan dengan arti hadis ini, beliau memberitahukan bahwa sebagian perkara jahiliyah, yaitu budaya jahiliyah,
belum ditinggalkan oleh manusia, belum ditinggalkan oleh semua manusia, yakni para sahabat. Zaman liman lam yatrukhu, dan hadis ini adalah celaan untuk orang-orang yang belum meninggalkan tradisi-tradisi jahiliyah itu. Sehingga itu di zaman Nabi, sehingga ketika Nabi wafat, wa insya Allah kebiasaan itu kebanyakan sudah ditinggalkan. Hanya sedikit orang yang kadang mungkin masih terbawa. Seperti pada kita, zaman kita ini, orang-orang tua yang mereka masuk Islam yang kadang masih memegangi tradisi-tradisi daerahnya. Kadang ada tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat masih terus dibawa. Nah itu kadang ada. Apalagi di zaman ini yang kadang orang tidak lagi menuntut ilmu dengan baik, sehingga tradisi-tradisi semacam itu sangat banyak sekali dilakukan meskipun sudah memeluk Islam. Wa hadza yaqtadi anna kullama kana min amril jahiliyah wa fi'lihim fa huwa madmumun fi dinil Islam. Maka hadis ini menjadi menjadi penjelas yang menyebutkan bahwa segala yang termasuk perkara jahiliyah, segala yang termasuk perkara jahiliyah dan perbuatan orang-orang jahiliyah dulu, ini adalah tercela di dalam agama Islam. Wa illa lam yakun fi idhafati hadil munkarat ilal jahiliyah dammun laha. Sebab kalau tidak demikian, tidak dimaknai demikian, maka menisbatkan yakni kemungkaran-kemungkaran ini kepada jahiliyah itu bukan sebuah celaan. Itu bukan sebuah celaan. Artinya apa? Bahwa kenapa sampai Nabi mengatakan arbaun fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 budaya, 4 perkara yang terjadi di umatku yang ia adalah dari perkara-perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, yang mereka belum meninggalkan kebudayaan ini, adat istiadat ini atau kebiasaan ini. Nah, ini mengisyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Islam itu adalah termasuk perbuatan jahiliyah yang diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diingkarinya oleh Nabi menunjukkan bahwa itu tercela. Diingkarinya oleh Nabi menunjukkan perkara itu tercela. Maknanya kalau ada orang yang masih bersikap seperti yang disebutkan oleh Nabi, berbangga dengan keturunan, dengan kebangsawanannya, darah biru gitu. Kan ada darah biru. Nah ini maka ia termasuk perkara-perkara jahiliyah. Atau mencela dari nasab. Kamu keturunan bani apa? Ah, bani ini. Ini hanya menjadi pembantu. Ah, ini jadi prajurit bawahan. Ini hanya pesuruh, atau ini budak dan sebagainya. Nah, mereka masih ada yang mencela seperti itu. Ini adalah perbuatan jahiliyah yang tidak dibenarkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Allah tabaraka wa taala berfirman, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah wanita-wanita itu bersolek, mempercantik diri seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Wanita-wanitanya suka bersolek demikian itu, yaitu bersolek menampakkan kecantikan, rias yang tidak menutupi aurat dan memperlihatkan kepada yang bukan mahramnya. Maka disinilah bertabarruj atau bersolek, mempercantik diri, itu celaan terhadap kondisi jahiliyah terdahulu. Dan ini menuntut adanya larangan menyerupai perbuatan jahiliyah terdahulu secara mutlak, secara umum. Artinya segala amalan jahiliyah terdahulu tidak ada yang boleh diikuti kecuali yang sudah ditetapkan di dalam syariat.
Apa yang ditetapkan oleh syariat itu adalah sebuah kebenaran dan bukan bersandar kepada kebiasaan jahiliyah. Memang ada di masa-masa jahiliyah sebelum Islam datang, ada perkara-perkara yang dibenarkan oleh syariat, tapi ia kemudian menjadi bagian dari syariat dan bukan bagian dari tradisi jahiliyah. Seperti apa kebiasaan bangsa Arab yang masih melekat sampai Islam datang dikukuhkan, yaitu menghormati tamu. Mereka kalau sudah menghormati tamu, bangsa Arab jahiliyah itu luar biasa. Mereka akan sembelihkan kambing yang di rumahnya. Kalau kita ya sembelihkan ayam lah, minimal seperti itu. Ini artinya sikap penghormatan yang lebih kepada tamu, para tamu. Dan ini tidak lagi dikatakan sebagai perkara jahiliyah karena sudah dibenarkan di dalam syariat Islam. Namun kebiasaan-kebiasaan yang masih ada di zaman Nabi, yang ia bagian daripada jahiliyah yang dicela oleh Nabi, maka itu termasuk hal-hal yang dilarang untuk dilakukan. Kemudian perkataan Syekhul Islam fi makna hadis atau fi hadal hadis wal istisqa bin nujum, yaitu meminta, atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam beristisqa dengan bintang, memohon hujan ataupun mengharapkan turunnya hujan atau menganggap turunnya hujan dengan sebab bintang tersebut. Artinya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang tertentu, yaitu jatuhnya bintang tertentu, dengan mengatakan mutirna binajmi kada wa kada. Ini makna daripada al-istisqa bin nujum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Dan ini adalah termasuk beristisqa dengan bintang ataupun datang dan hilangnya bintang. Apabila ini diyakini bahwa bintang-bintang ini memiliki pengaruh secara langsung yang menjadi sebab turunnya hujan, maka ini adalah kesyirikan dan kekafiran besar, syirkun wa kufrun akbar. Maknanya orang yang meyakini bahwa bintang ini bisa menjadi sebab turunnya hujan kalau dia lenyap atau dia muncul, maka menjadi syirik akbar. Dan inilah yang diyakini oleh bangsa jahiliyah dahulu sehingga dilarang oleh Nabi. Wa in kana la ya'taqidu linajmi ta'thiran, sedikit, dan apabila ia tidak meyakini bahwa bintang itu yang memberi pengaruh langsung bagi turunnya hujan, dia hanya meyakini bahwa yang memberikan sebab turunnya hujan itu mutlak hanya Allah, akan tetapi ajral adat bi wujudil matar atam, tapi dia memberlakukan kebiasaan bahwa turunnya hujan itu dengan sebab jatuhnya bintang ini, tenggelamnya bintang ini, maka ini adalah kemaksiatan ataupun perbuatan yang haram, tapi tidak sampai kepada syirik akbar. Menisbatkan hujan kepada sesuatu karena kebiasaan, ini sudah dipandang syirik, tapi syirik kecil, bukan syirik akbar. Yakunu minasyirkil asghar li'annahu yahrumu nisbatal matari ilan najmi, karena haram menisbatkan turunnya hujan itu kepada bintang apapun alasannya, walau ala sabilil majaz, meskipun dengan cara bahasa majaz, yaitu sebagai bahasa personifikasi. Hal ini kenapa dihukumi seperti ini? Saddan lidzari'ah, untuk menutup celah bagi semua pintu-pintu yang bisa menyebabkan kesyirikan. Ibrahnya, sebelum ditutup sebelum ini, ibrahnya yaitu bahwa segala sesuatu yang bisa menjadi sebab terjatuhnya seseorang kepada kesyirikan akbar, maka harus dihukumi dengan syirik asghar dan harus ditutup. Ditutup artinya dihalangi, jangan sampai seseorang melakukannya, karena sebab membuka pintu itu akan membuka kepada kesyirikan yang lebih banyak dan sampai kepada kesyirikan akbar. Uraiannya insyaallah kita akan lanjutkan dengan riwayat hadis dari Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya ba'da salatil isya biidnillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.